Rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang menghormati Umi Dela, Manda Ayu, mana Manda? Ada Manda di belakang, juga ada suami Uma, Bapak Ori. Bapak Ori di belakang. Ada Abi, David pada hari ini. Ada Yanda, wah komplit ya, Masya Allah beserta anak-anak kita semuanya. Juga ada Ibu Cida di sini, Masya Allah yang ikut hadir, Ibu Cida di sini. Kemudian ada guru-guru kita semua ya, musyrifat, para ustadzah, asatidz, teman-teman yang umat tidak bisa sebutkan satu persatu. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita bersama lagi, berkumpul lagi di bulan suci Ramadan. Ada yang baru pertama kali Ramadan bersama dengan kita semua di Masjid Hafat. Ada yang sudah tahun kedua, betul? Mana yang tahun kedua? Coba tunjuk tangan yang sudah tahun kedua. Tahun kelima. Ada yang di tahun ketiga bersama-sama dengan Masjid Hafat. Tunjuk tangan yang tahun ketiga. Tahun kelima. Tahun keempat. Tahun kelima. Ada juga. Yang baru pertama kali Ramadan bersama dengan Masjid Hafat. Tadi ada yang nangis di belakang tadi ya. Santri baru jadi masih nangis. Masya Allah ya teman-teman sekalian, sebelum mulai di Masjid Hafat ini santri paling muda umurnya 10 tahun. Mana tadi Rahel? Mana Rahel? Nah, semangat ya Rahel. Banyak kakak-kakaknya di sini ya sayang. Ada juga siapa tadi yang barusan nangis sama Uma tadi? 15 tahun umurnya, siapa sayang namanya? Sekarang udah senyum-senyum, alhamdulillah. Dibantu ya adik-adiknya yang baru pertama kali mondok, yang biasanya sama orang tua Ramadan, tapi sekarang sudah bersama-sama dengan kita. Jangan nangis-nangis lagi ya, banyak tawa ya. Uma tadi juga bilang sama Maria, sebentar lagi Maria masuk camp ya, udah berkaca-kaca. Masya Allah. Yang paling muda 10 tahun, yang paling besar di Masjid Hafat, nenek 58 tahun, nenek sehat ya nenek, 3 generasi nih, nenek, ibu sama anak cucu ya datang juga, Masya Allah. Juga teman-teman lainnya yang Masya Allah kita bersama-sama di sini punya tujuan yang sama untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Baik teman-teman, tidak terasa setahun lalu kita masih melaksanakan sholat tarawih di sebelah sini saja. Ya, ingat nggak? Masya Allah, sekarang kita sudah bisa menikmati tempat ini, ya, tambah dengan lampu hias itu, Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Padahal ada lampu di sini, ya, Masya Allah. Dan juga ini semua lagi-lagi berkat para donatur yang luar biasa sehingga kita bisa menikmati sholat tarawih dengan tempat yang lain ya, sholat tahajud berjamaah dengan khusyuk, tempat yang adem dengan tempat yang empuk, Masya Allah. Kita doakan para donatur kita, semoga Allah SWT memberikan keberkahan hidup kepada mereka dan membalas semua kebaikan mereka, Insya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Insya Allah selama beberapa hari ke depan Ustaz kita berganti-ganti ya teman-teman sekalian yang akan hadir. Uma akan sebutkan siapa-siapa saja akan mengisi, Insya Allah. Besok 3 April ada tarawih yang akan mengisi adalah Ustaz Maulana ya. Tanggal 4 April yang mengisi adalah Ustaz Kasifir. Tanggal 5 April Ustaz Dewi Sulaiman. Tanggal 7 April ada Ustaz Ahmad Khan. 8 April Umi Lulung. 9 April dari perwakilan SEBI ya, Bapak Sigit Purnomo yang memberikan banyak sekali beasiswa kuliah kepada kita untuk ujian ekonomi. Kemudian 11 April ada Ustaz Faris Beki. 16 April ada Syekh Nasruddin ya, beliau Syekh Azhar, Syekh dari Mesir. 18 April ada PG Melati Sukma. 21 April ada Habibur Rahman Al-Srazi yang menulis buku Kalimat Cemara Asli dan ayat-ayat cinta dan lainnya. Insya Allah doakan saja menyusul guru-guru kita lainnya juga akan mengisi kemarin, Insya Allah. Baik, teman-teman, hari ini Uma hendak membahas tentang nilai-nilai dasar nafas. Ada yang tahu? Kita akan jabarkan satu persatu itu dari kan tahu situ. Kita akan pertama membahas nafas, NAFAS. Itu nilai dasar nafas. Apa saja sih nilai dasar yang akan kita bahas pada malam hari ini? Ada yang tahu M-nya apa? Nafas itu dari Masjid Hafat ya teman-teman sekalian. M-nya apa?
mahabbah, betul? Apa itu maksudnya mahabbah? Ayo itu dalam bolak-balik lewat tetangga tahu nggak tuh? Apa itu maksudnya? Kita melakukan segala macam seluruh kegiatan-kegiatan kita semata-mata karena rasa cinta kepada hal tersebut dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias kita melakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang nafas, A-nya apa? Kita akan bahas satu-satu itu. A-nya apa? Amal salih. Orang-orang yang ada di Maskanul Huffaz, insya Allah segala perbuatannya dia akan jadikan itu sebagai sebuah amal salih, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman baca di dasar nafas di tangga itu ya tulisannya, menjadikan setiap yang dilakukan sebagai sebuah amal kebaikan. Apapun itu, teman-teman belajar sedang amal salih, teman-teman yang sebagai pengurus yang mengurusi yayasan sedang beramal salih, teman-teman yang mengurusi sound system beramal salih. Jadi yang kedua nanti kita akan bahas, poin yang kedua adalah amal salih, bahwa di Maskanul Huffaz yang pertama harus mahabbah, penuh dengan rasa cinta kepada amal tersebut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua A-nya adalah amal salih. Yang ketiga MAF. F apa? Fokus. Orang-orang yang ada di Maskanul Huffaz, baik santri, pengurus, para guru-guru harus fokus dalam melakukan apapun. Kita akan bahas sama nanti. Apa itu yang disebut sebagai fokus? Yang menyelesaikan amanah yang diberikan secara tuntas. Itu fokus. Pikirannya nggak kemana-mana, dia fokus. Ketika sebagai murid, dia fokus betul-betul dalam mengejar target-targetnya. Untuk teman-teman camp, ada yang mengejar target vaksin, dia fokus, tidak setengah-setengah. Kalau almarhum Ayahullah selalu menasihati, gak akan ada orang berhasil kalau dia setengah-setengah. Ya. Boleh tolong anak rumah tolong diamkan dulu. Kita tolong Papa, anak kita bersama Papa tolong diamkan dulu. Ibrahim tolong Ibrahim. Baik. Jadi yang ketiga kita akan bahas mengenai fokus ya teman-teman sekalian. Sebagai murid fokus, sebagai pengurus akan amanah yang diberikan oleh yayasan fokus, sebagai guru dalam mengajar fokus. Singkirkan hal-hal yang membuat kita tidak fokus dalam menyelesaikan tugas kita. Nanti kita akan bahas itu. Yang ketiga fokus. Yang keempat MAFF. F-nya apa? Fatonah. Fatonah itu adalah cerdas dan bijaksana. Semua orang yang belajar di Maskanul Huffaz maupun yang mengurusi yayasan Maskanul Huffaz, dia harus cerdas dan bijaksana. Dan itu sebabnya kenapa seluruh pengurus, seluruh guru, seluruh orang-orang yang menjalankan yayasan ini mereka adalah para penghafal Quran. Karena para penghafal Quran pasti cerdas. Kenapa? Tiap hari otaknya diajak untuk terus ziyadah atau untuk terus belajar. Otaknya terus bekerja. Jadi biasanya para penghafal Quran pasti ilmu-ilmu lainnya akan menjadi mudah. Jadi orang-orang yang berada di Maskanul Huffaz dia harus punya sifat yang fatonah atau sifat yang cerdas dan bijaksana. Yang ke 5, betul ya? Yang kelima MAFFA. A-nya apa? Amanah. Kita akan bahas itu juga pada hari ini. Bahwa amanah itu apa? Di nilai-nilai dasar nafas di situ tertulis yang disebut sebagai amanah adalah dapat dipercaya. Amanah juga bermakna jujur dan dia bertanggung jawab dalam menyelesaikan segala urusan. Itu amanah. Seorang murid harus amanah ketika mendapatkan kesempatan untuk belajar, amanah betul-betul dalam belajar dengan sebaik-baiknya. Seorang guru amanah mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Pengurus amanah, ya, bagian fundraising amanah dalam mengelola dana rumah. Jadi karakter kita harus amanah. Dia adalah orang yang dapat dipercaya, dia jujur, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab. Itu amanah, teman-teman sekalian. Ini mau bahas dulu poin-poinnya, nanti kita akan jabarkan satu persatu. Terakhir, S. S itu kita namakan sebagai sinergi atau ukhuwah Islamiyah. Ya. Dalam ukhuwah Islamiyah, seperti yang teman-teman baca di nilai-nilai dasar nafas, ya, ada ta'aruf, ada saling mengenal. Mungkin yang baru-baru datang pada hari ini santri-santri baru masih nangis, masih sedih karena belum punya teman banyak, belum saling mengenal. Kita akan kuat kalau kita bersama-sama. Ya, jadi harus ta'aruf. Dalam ukhuwah Islamiyah, dalam sinergi itu harus ada ta'aruf, harus saling mengenal satu sama lain. Kemudian yang kedua harus ada tafahum, saling memahami. Di sini yang belajar di Maskanul Huffaz backgroundnya macam-macam teman-teman sekalian. Ada yang mu'alaf, ya, terusir dari rumah. Ada yang
nggak pernah lihat ibu bapaknya, ada yang broken home, ada ya yang datang kemari, ada yang rumahnya tidak harmonis ya, terjadi pertengkaran ada, tapi ada juga ya dari keluarga yang sangat harmonis, masya Allah, bersyukur kepada Allah SWT. Ada di sini yang belajar di Masjid Kufat yang sudah menikah harus meninggalkan suami, berkorban meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Ada yang di sini berkorban meninggalkan ibu dan ayahnya. Semuanya punya kisahnya masing-masing. Kalau kita saling mengenal, kalau kita saling memahami, pasti ikatan itu akan semakin kuat. Selain ta'aruf, tafahum, ada juga ta'awun, saling menolong. Kalau kita sudah saling mengenal, kita sudah saling memahami, ada keinginan kita untuk saling menolong. Tadi Umar lihat ya, ada salah satu santri yang nangis tadi pas sholat kan, terus temannya kemudian apa? Memeluk ini, menenangkan ya, memeluk bahunya atau mengelus-elus bahunya, itu disebut sebagai orang yang saling tolong menolong, berempati, bersimpati. Ingat mungkin belum waktu awal-awal masuk nafas nangis juga ya. Ya, jadi ditolong temennya yang sedang kesepian, yang sedang homesick, apalagi awal-awal belajar. Kemudian ada takaful, saling menanggung beban, dan terakhir ada kita, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa poin itu teman-teman sekalian. Kita mulai dengan mahabbah atau rasa cinta, atau yang kita arahkan kepada apa-apa yang kita lakukan di Masjid Kufat, dia akan langgeng kalau kita lakukan semuanya dengan cinta. Kita nggak akan lelah, nggak akan capek kalau kita lakukan karena cinta, dan kalau kita lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, syarat diterimanya amal ibadah adalah dua. Pertama adalah niatnya lillah, yang kedua karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Segala sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Jadi apapun teman-teman datang ke sini, minta sama Allah luruskan niatnya, karena kadang niat itu lurus di awal, berubah di tengah, betul nggak? Kadang-kadang berubah di akhir. Jadi minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk luruskan niat, betul-betul datang ke Masjid Kufat, mau belajar, mau berkontribusi untuk agama ini, untuk menjadi pelayan Quran. Hanya para pengurus kita sebut sebagai pelayan. Yang namanya pelayan itu artinya melayani umat. Jadi dulu teman-teman santri, sebagian besar teman-teman kemudian jadi pengurus. Pelayan umat teman-teman sekalian. Kalau kita sebut sebagai pelayan, berarti kita totalitas dalam pelayan umat. Apapun job desk kita yang berbeda-beda. Jadi silakan teman-teman untuk minta sama Allah agar diluruskan niatnya. Ada yang dimasukkan kufur karena kabur, ada juga teman-teman sekalian. Kabur dari rumah, ya, karena di rumahnya nggak baik keadaannya. Mungkin di awal-awal niatnya seperti itu, tapi minta sama Allah luruskan niat itu. Biasanya mungkin seminggu pertama masih nangis-nangis, 2 minggu, 3 minggu, tapi berbulan-bulan kemudian akhirnya jadi betah insya Allah. Ya, kemarin waktu sudah lulus, ada salah seorang santri kita namanya Danian, masuk ke Masjid Kufat umur 14 tahun kalau nggak salah ya. Beliau sudah Qurannya selesai, bahasa Arabnya lancar sekarang. Nanti akhir Mei ke Mesir ya. Padahal beliau adalah anak tunggal. Orang tuanya mengatakan berat bagi kami meninggalkan anak kami di pondok. Tapi demi sebuah cita-cita yang besar, maka kami harus mengikhlaskan. Awalnya Dani juga menangis, tapi lama-lama malah betah. Awalnya Ramadan pengen pulang, Ramadan kedua, tahun kedua gak mau pulang, dijemput sama orang tuanya. Ya, jadi silakan teman-teman untuk meluruskan niat. Pembahasannya agak luas ya teman-teman. Dalam meluruskan niat ini nanti ada ciri-cirinya. Orang yang ikhlas sama orang yang riya itu tentu saja sangat berbeda jauh. Dia ada ciri-cirinya. Coba kita lihat dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk senantiasa lillah, karena Allah, apapun karena Allah. Umar pernah cerita sama teman-teman semua. Ketika sampai di dakwah, teman-teman, bayangkan kalau Umar dan tim ya, kita teman-teman nafas dakwah ada yang dari pesantren, kita sampai di dakwah. Kadang-kadang kita dari rumah itu jam 3:30 atau jam 3 pagi sampai ke kota tersebut, pagi ceramah, siang ceramah, sore ceramah, malam ceramah, sampai ke tempat penginapan jam 12 malam. Kemudian ada pertanyaan, capek enggak? Maka jawabannya tidak akan capek insya Allah selama kita lillah
Nggak capek kalau lillah. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nggak capek, kenapa? Karena kita tahu yang kita lakukan, kalau kita lillah, Allah pasti balas. Nggak akan capek, kenapa? Karena semua yang kita lewati akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Jadi nggak akan capek. Walaupun kalau ini merasa pegel-pegelnya, tapi nggak akan capek insya Allah. Semuanya dijalankan dengan hati yang senang. Betul nggak teman-teman yang pernah ikut dakwah kemana-mana? Kalau kita lillah itu beda. Sama kalau kita dalam keadaan terpaksa, pasti capek banget. Tapi kalau kita lillah karena Allah, kita bersinergi dengan teman-teman kita, ya, hati kita diikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita kompak, saling menyayangi satu sama lain, nggak akan ada rasa lelah. Lelah itu kalau kita nggak suka, itu pasti lelah. Lelah itu kalau kita nggak ikhlas, pasti lelah, jadi beban dan capek. Benar nggak teman-teman sekalian? Teman-teman yang di sini juga begitu, khususnya pengurus satu guru ya. Di sini nggak ada jam kerja. Kadang-kadang teman-teman buat wisuda, nyumbawon, dekorasi itu sampai malam, sampai pagi bahkan bersubuh. Allah enggak, secara manusia lelah, tapi senang, bahagia. Dan semua yang teman-teman lakukan, masya Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sebiji zarah pun Allah akan balas. Itulah teman-teman sekalian. Jadi silakan untuk lillah. Lillah itu maknanya apa? Atau ikhlas itu maknanya apa? Menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amal ketaatan. Jadi amal tersebut dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita lakukan niat karena Allah dan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang lillah, dia tidak peduli mau ada kamera yang nyorot, nggak ada kamera, sama. Sholat kita tetap sama, betul? Ngaji kita tetap sama, nggak ada pengaruh. Mau direkam atau nggak direkam, nggak ada pengaruh, kita tetap sama. Itu namanya ikhlas, mencari ridha Allah, mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya orang riya, ada kamera, dipuji-puji orang, dia akan lebih-lebih. Tapi kalau nggak ada kamera, nggak ada orang, dia akan malas, akan turun semangatnya. Itu perbedaan antara orang ikhlas dengan orang yang riya, teman-teman sekalian. Ya. Jadi Gunun menyebutkan 3 tanda ikhlas, 3 tanda orang yang melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tetap sama perbuatannya antara celaan dan pujian, gak berpengaruh apapun. Mau orang puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetap sama, ngajinya tetap indah. Mau dicaci maki, gak berpengaruh penilaian manusia. Tetap cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama nih teman-teman kalau dikasih anak, mau dilihat orang atau dilihat atasan dan nggak melihat atasan, sama, tetap sama perbuatannya, semangatnya sama, baiknya sama. Bukan ketika dilihat oleh seseorang baru dia semangat, nggak dilihat baru dia nggak. Ketahuan dong teman sekali, ketahuan. Yang namanya, mohon izinnya ini apa? Analoginya agak kurang baik, tapi harus kena. Kotoran mau disembunyiin gimana pun pasti akan tetap kotoran. Berlian mau tersembunyi gimana pun tetap berlian. Artinya teman-teman melakukan amal kebaikan mungkin kadang-kadang nggak dilihat oleh kita, nggak dilihat oleh orang. Tapi yang namanya berlian, suatu hari nanti orang tahu dia berlian. Begitu pula dengan kotoran. Semangat di waktu tertentu saja, ketika dipuji-puji, ketika dilihat. Tapi ketika nggak ada orang nggak semangat, lama-lama ketahuan. Benar nggak teman-teman sekalian? Apa yang mau teman-teman cari? Yang mau teman-teman cari adalah keretaan dari Allah. Maka ciri orang ikhlas, kata guru lagi, pertama tetap merasa sama. Antara pujian dan celaan orang lain tetap perilakunya sama, kebaikannya sama, tak peduli mau ada orang nggak ada orang tetap sama, ibadahnya sama, semangatnya dalam melayani umat sama. Gitu. Yang kedua, ciri orang ikhlas melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia melupakan amal kebaikan yang dia perbuat. Itu ikhlas. Kalau kita lakukan kebaikan kita lupakan, tapi kalau orang lain buat baik sama kita harus ingat dan kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Jadi ciri orang ikhlas apa? Kalau dia buat baik dia lupain teman-teman sekalian. Jangan diingat-ingat. Gara-gara saya nih duduk poster bagus, coba nggak ada saya, nggak mungkin terbangun. Ya. Atau gara-gara saya tuh anak itu jadi hebat, kalau nggak saya yang pegang nggak mungkin dia bisa selesai kelasnya 30 juz tabligh misal. Gara-gara saya tuh begini nggak perlu teman-teman sekalian. Lagian langit nggak perlu menceritakan dirinya tinggi. Orang tahu langit itu tinggi, nggak perlu dia bangga-banggakan dirinya sendiri. Jadi ciri orang ikhlas yang kedua melupakan amal kebaikan yang dulu pernah diperbuat.
Dan ketiga, ciri orang ikhlas adalah dia mengharapkan balasan di akhirat. Orang ikhlas ini adalah akhirat. Dia akan istiqamah dalam kebaikan-kebaikannya. Termasuk ikhlas itu ciri-cirinya adalah dia tidak mengharap-harapkan pujian-pujian dari manusia-manusia yang lainnya. Antara yang nampak dan yang tersembunyi sama. Itu ciri yang orang yang ikhlas, yang insya Allah akan diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Jadi yang pertama, dalam menjadi keluarga bersama sekali hafal, maka niat kita diluruskan semuanya ikhlas. Kalau Oma boleh cerita teman-teman, sebelum Oma ceramah, kalau Oma sampai di awal itu biasanya di awal kita doa dulu agar Allah buat umat ikhlas dan lurus niatnya, juga para jemaah lurus dan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan di akhir ceramah biasanya juga begitu. Semoga ya Allah apa yang kau nilai ini semata-mata dilakukan karena-Mu dan kau terima ya Rabb. Jadi kita berharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak tahu ada orang yang tahu sholat nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Kenapa? Salah satunya karena nggak ikhlas. Bayangkan perkara ikhlas itu di akhirat. Ini yang sangat terkenal ya, teman-teman sudah tahu ceritanya. Ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, pada orang itu mengatakan, ya Allah saya mati syahid ya Allah di jalan-Mu ya Allah. Kata Allah, engkau berdusta. Engkau berjuang di jalan Allah itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Justru orang yang menyangka dia mati syahid diseret pada Allah ke nerakanya Allah. Orang kedua juga sama, ya Allah di dunia aku bersedekah banyak ya Allah untuk di jalan-Mu ya Allah. Kata Allah, apa? Bohong. Engkau sedekah bukan karena Allah, engkau sedekah karena ingin mengharapkan puji-pujian dari manusia. Ya, diseret ke neraka Allah. Orang ketiga siapa? Para penghafal Quran. Dia mengatakan apa, ya Allah, saya di dunia siang malam membaca Quran, menghafalkan Quran, ya Allah, saya baca dengan suara yang baik, ya Allah. Kata Allah, bohong. Engkau menghafal Quran bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan puja-puji dari manusia. Justru orang ini juga lahir diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya menyangka bahwa dia adalah seorang menghafal Quran, membaca Quran, qari, yang suaranya indah. Tapi ternyata justru karena amalannya itu yang tidak ikhlas, yang tidak lillah, dialah yang diseret oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara niat yang luar biasa teman-teman sekalian. Makanya kadang-kadang kita juga istighfar ya. Rasulullah itu istighfar 70 sampai 100 kali padahal dijamin masuk surga. Apalagi kita, kadang-kadang kita ini ada syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain, ingin dipuji-puji oleh orang lain. Sia-sia teman-teman sekalian. Kita berharap pujian dari manusia, dapat pujian manusia, tapi di sisi Allah sia-sia. Rugi orang-orang yang seperti itu. Rugi nggak dapat apa-apa. Teman-teman mengurusi yayasan lelah. Kalau nggak ikhlas rugi. Teman-teman belajar, insya Allah teman-teman belajar semuanya adalah insya Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh para penduduk langit dan penduduk bumi. Ikhlas, kalau dia ikhlas. Juga sama. Kemarin kita bahas juga Ramadan. Barang siapa yang puasa, yang qiyamul lail atau tarawih, yang sholat di Lailatul Qadar dengan ikhlas, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang lalu diampuni. Jadi semua perkara ikhlas. Minta sama Allah dan juga umat pribadi, minta sama Allah supaya kita dibersihkan hatinya dan kita ikhlas melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kedua, dalam nilai-nilai dasar nafas ada mahabbah, kemudian ada amal saleh. Kita diminta untuk fastabiqul khairat. Kita diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apapun yang kita lakukan teman-teman sekalian, berpikir dulu sebelum melakukan. Apakah yang saya lakukan ini bagian dari ibadah, bagian dari amal saleh? Kalau bagian dari amal saleh, teman-teman lakukan. Apakah yang saya katakan ini bagian dari amal saleh? Kalau bagian dari amal saleh, lakukan. Apakah yang saya post sosial media ini bagian dari amal saleh, misalnya inspirasi orang lain dalam kebaikan atau berdagang ya, untuk mencari tambahan, itu kan amal saleh juga, amal kebaikan. Kalau semuanya kebaikan, post silakan. Jadi orang-orang yang merasa hidupnya beramal saleh, pasti dia banyak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Apa yang saya bilang ini bermanfaat, amal saleh, kalau ia lakukan, kalau enggak hentikan. Juga begitu pula dengan perbuatan teman-teman sekalian. Juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Imran 133 yang sedang teman-teman baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi, udah
udah nggak ada waktu lagi. Beruntung teman-teman yang umur 10 tahun, 15 tahun sudah masuk ke pesantren tahfidz, Masya Allah. Tapi juga nggak ada kata terlambat. Bagi ibu-ibu, nenek-nenek juga banyak yang di sini ya yang belajar di pesantren tahfidz juga nggak terlambat. Masih banyak orang-orang di luar sana yang masih lalai. Tapi ibu-ibu bersegera beramal saleh, Masya Allah. Berlari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Umar safari dakwah. Umar bertemu dengan ibu yang menjadi ketua majelis ta'lim. Umar tanya, ibu sudah berapa lama jadi ketua majelis ta'lim? Sudah 20 tahun lebih, kata ibu tersebut. Sudah tua ibunya. Kok nggak diganti bu? Kata Umar. Kata ibu tersebut, jemaah pada nggak mau. Lagian bagi saya, selama saya bisa beramal salih, pasti akan saya ambil. Karena belum tentu saya dapat kesempatan ini lagi, katanya. Jadi untuk teman-teman semua, silakan teman-teman setiap hari nabung untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam beramal saleh. Beramal saleh dengan apa? Silakan. Dengan ilmu, tiap hari di masjid Al-Fatih beramal saleh. Dengan ilmu, dengan tenaga, ya, dengan lagi harta. Silakan untuk beramal saleh, teman-teman sekalian. Di masjid Al-Fatih kan ada ibu yang sering menjadi teman-teman ya. Siapa namanya? Bu Nina ya. Masya Allah, Bu Nina juga luar biasa. Bu Nina itu Masya Allah, beliau katakan, saya itu sama anak-anak tahfidz kalau bisa gak usah dibayar juga gak apa-apa, kata beliau itu. Kenapa? Karena pengen sedekah tenaga supaya anak-anak sehat dan menghafalkan Quran supaya saya dapat pahala itu, kata beliau. Beliau itu Masya Allah, teman-teman sekalian, beliau orang yang mau sering memijit ya, mijit. Tahu nggak beliau itu punya apa di kampung? Punya musola, punya pesantren, teman-teman sekalian. Masya Allah, ternyata uang-uang hasil pijitnya beliau itu dibangun musola. Umar lihat musolanya dengan video ya. Dibangun musola. Kenapa? Karena ibunya minta musola. Jadi musolanya pakai depan persis depan rumah ibunya. Masya Allah. Mungkin Bu Nina bukan triliuner, miliuner bisa ya. Tapi beliau punya keinginan untuk beramal saleh dengan tenaga beliau. Untuk santri-santri, udah kalau nggak mampu, udah nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang bayar itu pembayaran bukan buat apa-apa, untuk bangun musola, untuk bangun pesantren, untuk menggaji orang-orang yang menghidupkan marbat masjid dan sebagainya, marbat musola dan sebagainya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kita harusnya malu kita ini sudah buat apa kita semua dalam beramal saleh. Kita diminta untuk bersegeralah kita dalam mencari ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luas luas langit dan bumi. Amal saleh. Dan Masya Allah ya teman-teman sekalian, satu sisi kita juga harus tahu, sebanyak apapun kita beramal saleh itu pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Makanya para salafus saleh, orang-orang saleh itu setelah bulan suci Ramadan berakhir, beliau itu berdoa yang bulan lamanya, takut ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita termasuk umat, sudahlah ibadahnya sedikit, udah gitu kepedean lagi amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Padahal Masya Allah orang-orang saleh senantiasa beramal saleh setiap hidupnya dan senantiasa berdoa supaya Allah terima amal ibadah kita. Belum tentu teman-teman sekalian Quran yang kita baca, sholat yang kita jalankan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Makanya itu sebabnya kita harus beramal saleh supaya ada teman yang bisa bantu kita juga supaya timbangan amal kita berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri belum tentu kita bisa. Belum tentu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu. Kadang-kadang dia nggak ikhlas, riya, sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Kadang-kadang begitu teman-teman sekalian. Termasuk dari beramal saleh, Umar ingin menceritakan bagian dari amal saleh adalah teman-teman melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa-dosa kita di masa lalu. Kita semua ini berdosa, betul? Ada nggak di semua kita ini bersih dari dosa? Kita ini suci, ada nggak? Nggak ada. Semua kita ini berdosa, teman-teman sekalian. Dan kenapa orang-orang sayang sama kita? Apakah karena kita baik? Kenapa orang-orang hormat sama kita semua? Apakah karena kita orang soleh? Bukan. Bisa jadi orang-orang hormat sama kita, sayang sama kita karena Allah menutupi siapa sesungguhnya diri kita. Betul? Kalau Allah buka siapa sesungguhnya umat, siapa sesungguhnya teman-teman semua, semua orang jijik dengan kita teman-teman sekalian. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dengan siapa? Dengan orang tua kita, dengan orang lain mungkin, dengan siapa lagi? Dengan yang lain. Kita nggak pernah tahu. Jadi orang itu respect sama kita, hormat sama kita, sayang sama kita, bukan karena kesolehan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan, tapi karena Allah menutupi siapa sesungguhnya diri kita. Karena Allah menutupi aib-aib kekurangan yang ada pada diri kita.
sehingga mereka semua sayang dan bangga kita. Oh, orang baik, masya Allah, orang saleh, masya Allah. Apa artinya? Allah maha baik, baik teman-teman sekalian. Allah menutupi semua kekurangan, semua aib yang pernah kita lakukan. Maha baik Allah, dan masih di antara kita masih terus melakukan dosa ini. Padahal Allah sudah tutup, Allah nggak mau itu dibuka, Allah nggak mau ketahuan sama orang lain. Tapi bisa-bisanya kita masih terus melakukan itu terus. Berkali-kali, Allah juga menasihati dari rumah sendiri. Begitulah Allah maha baik, Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim. Allah menutupi banyak keburukan-keburukan kita teman-teman sekalian, dosa-dosa kita teman-teman semua. Keburukan-keburukan, kemaksiatan, aniaya, kezaliman yang pernah kita lakukan, Allah tutup. Allah tutup sehingga teman-teman semua di sini di Masjid Kufar, apa yang orang-orang keluar katakan, masya Allah, ini di asrama Nabi dari syurga, masya Allah, salihah, masya Allah, para penghafal Quran, ahlullah, masya Allah, keluarga Allah. Itu yang orang-orang sebut tentang kita. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena Allah menutupi siapa sesungguhnya kita. Karena Allah menutupi semua dosa-dosa kita. Begitu teman-teman sekalian. Jadi termasuk amal saleh adalah taubatan nasuha dengan cara dia berhenti dalam maksiat tersebut, sudah berhenti cukup. Kemudian dia menyesal sungguh-sungguh. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Minta ampun kepada Allah atas semua kebodohan yang kita lakukan di masa lalu, atas semua kejelekan, semua keburukan, semua aniaya. Kita kalau buat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri teman-teman sekalian. Karena kita sedang menjahati diri kita. Kita minta ampun kepada Allah SWT dengan cara apa? Kepada dosa, berbuat kebaikan-kebaikan, amal saleh untuk menutupi keburukan kita yang kemarin. Dan semua orang punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Sebenarnya Umar bin Khattab dulu mau bunuh Nabi, anaknya dikubur hidup-hidup. Tapi ketika masuk Islam, berhijrah, totalitas, betul-betul melakukan semuanya untuk kebaikan agama ini. Sehingga akhir hidupnya jenazahnya dikuburkan sebelah dari makam Rasulullah SAW. Semua orang punya masa lalu, semua orang punya keburukan-keburukan, punya dosa yang harusnya dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Allah karena Allah menutupi semua aib-aibnya, dan kemudian dia bertekad untuk jadi orang yang lebih baru, bertekad untuk jadi orang yang lebih baik, bertekad untuk sungguh-sungguh berjuang untuk agama ini insyaallah. Dan teman-teman sudah di tempat yang tepat. Di mana itu? Ini Maskal al-Hufad, tempatnya para penghafal Quran, tempatnya orang-orang yang mau mensucikan diri, tempatnya orang-orang yang mau jadi orang yang lebih baik, tempatnya orang-orang yang mau menjadi pelayan umat ini teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah berhenti dalam perjuangan ini. Gak mudah menemukan lingkungan orang-orang soleh ini teman-teman sekalian. Begitu. Berikutnya yang Uma ingin sampaikan lagi yang ketiga, poin yang ketiga, fokus. Fokus. Nilai-nilai dasar fokus yang ketiga adalah fokus. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuknya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Umat tahu kemarin razia masih banyak baca buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh saya. Jangan. Karena teman-teman waktunya cuma 1 tahun, sangat singkat sekali. Itu waktunya sangat pendek. Ya, jadi fokus sungguh-sungguh. Juga untuk para pengurus, fokus. Jangan pernah setengah-setengah. Ini satu lagi yang ingin kasih tahu sama teman-teman semua. Ini bagian dari fokus ya teman-teman sekalian. Di antara kita ada yang Allah berikan amanah-amanah tertentu. Ambil amanah-amanah tersebut karena orang lain telah percaya kepada kita dan fokus dalam mengerjakannya, sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, sabar dalam mengerjakannya. Hidup ini kadang-kadang kalau nggak enak, kita nggak bisa di zona yang nyaman terus. Betul teman-teman sekalian? Umar cerita sedikit, ini karena untuk sampai-sampai rumah sendiri ya, jadi Umar cerita. Umar ini anak daerah dari Batam Kepulauan Riau. Umar berhijrah sendirian ke Jakarta umur 16 tahun. Teman-teman, Masya Allah ada Maskal Hufad. Teman-teman datang dari berbagai macam tempat tinggal di sini. Masya Allah banyak teman-teman. Umur 16 tahun, apa yang Umar inginkan? Fokus, Umar mau jadi orang yang berhasil, mau masuk universitas impian, mau mengejar cita-cita untuk sebuah pekerjaan tertentu. Fokus. Kalau nggak fokus nggak mungkin bisa. Enak nggak waktu itu di masa-masa perjuangan umur 16 tahun? Nggak enak, teman-teman sekalian, nggak enak. Umar sendirian, seorang gadis sendirian. Kemana-mana naik
baca mau pajak gitu ya, nggak tahu alamat, tanya sama orang, struggle hidup di ibu kota sendirian pada masa itu. Fokus, kalau nggak fokus nggak akan pernah bisa. Almarhum Ayah Uma mengatakan, Oki nggak boleh pulang kampung sebelum berhasil. Anak perempuan usia 16 tahun. Karena Oki yang minta datang ke Jakarta, jadi harus bertanggung jawab untuk jadi orang sukses. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi panjang ceritanya, singkatnya adalah segala sesuatu gak akan pernah mungkin kita bisa capai kalau kita mudah menyerah atau kita berhenti di tengah-tengah. Gak bisa. Semua harus fokus. Teman-teman bisa selesai 30 juz karena teman-teman fokus, Masya Allah. Teman-teman bisa, gedung ini bisa berdiri dengan begitu baik karena ada sebagian besar dari teman-teman pengurus yang fokus mengerjakan tugasnya. Kita ini bukan Superman atau Wonder Woman bisa mengerjakan semua hal dalam waktu bersama-sama, enggak. Dalam waktu yang berbarengan, enggak. Pasti ada satu yang akan kita fokus, teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang diberikan amanah, mau suka kah atau nggak suka kah, itu pilihan dari teman-teman semua, ataupun dipilihkan oleh yayasan, dan itu hanya 1 tahun saja, jadi fokus. Untuk para murid, silakan fokus, jangan pernah berhenti. Kalau sudah mulai jatuh cinta nanti nggak fokus lagi, karena kepikirannya si fulan atau fulana bukan Qurannya lagi. Begitu teman-teman sekalian ya. Karena ada satu murid yang beberapa tahun lalu ya, lagi puasa, lagi Ramadan, jalan berdua dengan salah seorang murid yang lainnya. Gak fokus jadinya. Bagaimana bisa fokus? 1 tahun yang fokus dulu teman-teman sekalian ya. Jadi kembali lagi tadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya baginya. Dan kadang-kadang kita harus ditempatkan di zona yang gak nyaman, tapi kita tetap terus fokus. Itu untuk membentuk mental kita jadi mental yang tangguh. Jangan apa-apa rapuh, jangan apa-apa menyerah. Jangan, Papa Uma selalu bilang begini, jangan pernah kalah sebelum berperang. Itu kalimat almarhum Papa Uma. Artinya adalah coba dulu, pasti bisa. Kalau belum apa-apa udah bilang gak bisa, nggak bakal bisa. Coba dulu, terjun ke medan perang dan fokus, pasti bisa. Insya Allah menjadi wajadah yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Jadi kalau ada dikasih amanah, jangan pernah bilang saya nggak bisa, nggak boleh. Jangan sampai, karena orang lain sudah percaya kepada kita. Mereka tahu kemampuan kita, mereka lihat kita bisa, maka kita harus bisa. Dari rumah ya, misalnya orang untuk murid misalnya, kata orang tuanya atau kata gurunya, bisa bisa kok teman-teman sekalian. Walaupun awal-awal mungkin nangis, mungkin susah, tapi bisa kalau teman-teman nggak berhenti. Asalkan nggak berhenti, fokus, bisa. Ibarat kita dorong mobil, kalau kita berhenti itu mobil mundur. Nggak boleh berhenti, walaupun sedikit majunya, tapi tetap maju, tetap dorong walaupun sedikit, tetap maju, dia ada progres teman-teman sekalian. Itu untuk murid. Untuk teman-teman lain yang diberikan amanah, jangan pernah dikasih amanah sama pimpinannya kemudian dikatakan saya nggak bisa. Dikasih amanah yang bagus, dikasih jabatan yang tinggi, dia katakan nggak bisa. Nggak boleh teman-teman sekalian. Kalau Uma boleh cerita sedikit tentang Uma nggak pernah bilang enggak. Tapi di satu sisi Uma berjuang dan Uma minta tolong sama Allah agar Allah mampukan Uma. Contoh misalnya, waktu Uma tahun 2008 ya ikut audisi film Ketika Cinta Bertasu, Uma nggak pernah pilih peran jadi peran utama, nggak pernah. Uma pilih peran yang supporting karakter ya, peran yang bukan peran utama. Karena Uma rasa Uma nggak sebaik anak Al-Fatihah, ini seorang gadis pesantren, anak Pak Kiai, menghafal Quran. Uma nggak seperti itu. Uma anak biasa. Tiba-tiba dari 7.000 orang mereka pilih Uma jadi peran utama, jadi si anak Al-Fatihah. Apakah Uma mengatakan, oh saya nggak bisa? Enggak. Uma bilang, insya Allah bisa. Walaupun dalam hati, ya Allah bantu, ya Allah bantu. Ketika mengatakan bisa, itu artinya ada kerja keras di belakangnya. Karena Uma tahu mereka percaya sama Uma. Uma harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa Uma bisa. Walaupun dengan kerja keras, dengan air mata, dengan perjuangan. Sampai akhirnya, mudah-mudahan ini bukan bagian dari dia, ini motivasi cerita saja ya teman-teman sekalian. Ini gak pernah Uma ceritain, jarang banget Uma ceritain kemana-mana. Tapi karena teman-teman adalah keluarga Uma, jadi Uma cerita ini semata-mata untuk memotivasi. Akhirnya pada tahun 2010 dalam Indonesian Movie Awards, Uma dapat penghargaan sebagai wanita pendatang baru terbaik dan pendatang baru wanita terfavorit. Dapat 2 penghargaan sekaligus wanita berjilbab, satu-satunya wanita berjilbab pada saat itu dalam penghargaan itu. Di balik mendapatkan penghargaan itu ada keyakinan orang lain percaya sama saya pasti bisa. Walaupun Uma tahu Uma nggak bisa, tapi Uma nggak pernah bilang nggak bisa. Uma bilang saya bisa. Di balik kata bisa, itu Uma belajarin luar
biasa teman-teman sekalian. Bayangkan anak daerah datang dari kampung gak ngerti apa-apa, tiba-tiba jadi peran utama, yang disuruh penghafal Quran, disuruh ceramahnya panjang-panjang. Umur itu umurnya 19 tahun. Ya. Akhirnya mau buktikan orang lain sudah percaya, berarti saya pasti bisa. Kalau saya fokus, sungguh-sungguh belajar. Di satu sisi, Uma juga masih meneruskan kuliah S1, S2, S3. Apakah Uma mengatakan ketika Uma capek, saya nggak bisa? Nggak pernah, nggak pernah. Kalian di lisan ini nggak pernah bilang nggak bisa. Uma selalu bilang saya pasti bisa, saya pasti bisa. Begitu, harus begitu. Dan fokus. Kuncinya fokus. Orang pintar itu kalah dengan orang yang tekun. Orang pintar itu kalah sama orang yang fokus. Mungkin Uma juga gak terlalu pintar dibanding teman-teman lainnya, tapi fokus. Begitu. Dan sampai hari ini ya masih harus terus fokus. Walaupun kita kadang manusia biasa, kadang kita tutur, kadang kita malas, nah itu hal yang biasa. Kemudian apa lagi? Ketika tahun 2014, tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, Uma Oki tampil ya di Islam itu Indah bicara 5 menit tentang perkara agama. Uma itu cuma tulis-tulis buku. Uma adalah anak SD, SMP, SMA, S1, gak pesantren teman-teman sekalian. Tapi ada orang mengatakan, walaupun Uma ngaji ya, ngaji non formal, tapi bukan pendidikan formal agama, non formal saja. Apakah Uma mengatakan, oh saya nggak bisa? Enggak, Uma bilang saya bisa. Di balik kata saya bisa, itu sehari mau belajar 5 jam untuk ngafalin ini, ngafalin itu, bertanya pada guru, sehari 5 jam. Uma ceramah pada saat itu jam 5, Uma bangun tiap malam jam 12 malam, nggak tidur tuh, sampai siang. Tidak ada isya lagi mau tidur. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian. Uma agak sedih kalau ada yang mengatakan saya nggak bisa. Jangan menyerah, nggak boleh menyerah. Terus berjuang, terus maju. Apapun itu di masing-masing kita. Itu boleh dengan kuliah teman-teman atau apapun amanah-amanah yang diberikan. Nggak boleh bilang nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Orang lain sudah percaya sama kita, maka buktikan bahwa kita bisa. Buktikan. Contoh terakhir, ketika tiba-tiba TV Malaysia minta Uma Oki ini ya keliling 13 negara, 33 kota di seluruh dunia untuk menceritakan sejarah Islam. Bayangkan teman-teman sekalian, di situ kadang-kadang dia lagi ada hujan salju, kadang-kadang Uma harus naik ke gurun pasir. Apakah Uma bilang nggak bisa? Bisa. Yang buat kita nggak bisa tuh gara-gara diri kita sendiri nggak percaya sama diri kita. Bisa, kalau kita fokus kita pasti bisa. Jadi kembali lagi, ya, nggak boleh anak-anak sekarang yang menyerah pada keadaan, nggak boleh. Termasuk Sulaiman. Mau menceritakan perkara Sulaiman. Teman-teman tahu ceritanya Sulaiman ya? Ketika Sulaiman lahir, dinicip 2 minggu, kemudian dokter mengatakan, oke saya harus bicara. Sulaiman bentuk darahnya sepertinya ada leukemia, ada kanker darah, belakangnya seperti ada cacat tulang belakang, jantungnya bocor, otaknya harus di MRI otak, ada syarafnya yang harus diperiksa. Kemudian tulangnya berbunyi, kayaknya ada masalah tulang. Dari atas sampai kepala itu semuanya kayaknya ada masalah semuanya. Maka salah satunya wasilah Quran. Singkat cerita adalah semua yang kata dokter tidak terbukti. Sulaiman memang ada kelainan langka, kelainan genetik namanya sindrom Prader-Willi. Tapi yang kemarin itu tidak ada. Pertanyaan pertama Uma adalah, apakah kelainan langka ini mengancam nyawa? Itu pertanyaan pertama Uma. Ketika Uma tahu anak Uma ada kelainan langka, kata dokter dia bisa berumur panjang asalkan diterapi sejak awal, fokus, semangat terus, gak boleh berhenti, gak boleh menyerah, terus insya Allah bisa. Sampai hari ini Sulaiman masih terus berjuang. Sulaiman disuntik setiap hari, teman-teman sekalian. Kalau tidur pakai alat bantu nafasnya, ya masih minum obat setiap hari. Tapi alhamdulillah Sulaiman baik, dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Karena apa? Karena di dalamnya ada fokus. Uma gak berhenti untuk terapi setiap saat, gak berhenti untuk suntik setiap hari, gak berhenti untuk memakai alat bantu nafas setiap hari, gak berhenti. Kalau Uma bilang dan rakyat bilang sembuh, saya nggak bisa, anak saya nggak bisa, ya nggak akan bisa. Tapi insya Allah yakinlah menjadi wajah apapun itu ya, apapun itu bidang kita teman-teman sekalian. Selama teman-teman fokus, selama teman-teman penuh semangat, selama teman-teman sungguh-sungguh, teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman inginkan. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua anak masker Taufat harus fokus, apapun itu. Dia punya goals, dia punya tujuan yang jelas, dan dia nggak kemana-mana, dia akan terus. Tahu nggak teman-teman sekalian? Kelainan genetiknya Sulaiman itu hanya sedikit persen, sekian persen yang dia bisa tumbuh dengan baik. Sisanya puluhan persen di Google dikatakan keterbelakangan mental, bla 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 dan semuanya. Apakah Uma fokus kepada yang buruk-buruk? Enggak. Uma fokus kepada yang sekian persen itu.
Sulaiman dididik sampai hari ini fokusnya kepada yang sekian persen. Sekian persen itu insya Allah Oma yakin insya Allah dengan doa dari teman-teman semua insya Allah Sulaiman bagian dari sekian persen itu insya Allah. Begitu pula dengan teman-teman semua. Apapun itu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita rasa kita nggak bisa. Jangan pernah bilang nggak bisa, pasti bisa. Selalu berpikir bisa, pasti bisa. Begitu. Ya, jadi anak-anak Maskal Hufaz, seluruh pengurus keluarga besar kita semuanya, kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita fokus untuk mencapai impian kita masing-masing. Begitu ya, teman-teman ya. Dan yang keempat, apa tadi yang keempat? Fatanah atau cerdas dan bijaksana. Seluruh keluarga besar Maskal Hufaz harus cerdas, harus bijaksana. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terus belajar, salah satu sifat berikutnya pasti dia bijaksana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah katakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang mengangkat derajat itu adalah ilmu. Sulaiman pilih ilmu. Dengan ilmu dapat semuanya. Dengan ilmu teman-teman dapat tahta, dengan ilmu teman-teman dapat harta. Gak boleh generasi-generasi kita ini menjadi generasi-generasi yang bodoh, gak boleh. Itu sebabnya Maskal Hufaz kita berjuang lewat pendidikan. Mereka-mereka yang du'afa, yang gak punya uang banyak harus dapat kesempatan yang sama untuk bisa belajar dan menghafalkan Quran. Itu sebabnya di Maskal Hufaz harus terus kuliah, ayo kuliah. Dan sesuatu banyak teman-teman sekalian. Teman-teman jadi penghafal Quran, lanjutin terus. Kata ayah Umar, sekarang kita tinggal di Indonesia ya teman-teman sekalian ya, tetap ijazah itu penting. Ayo Oma ingatkan, khususnya perempuan-perempuan, karena kami semua bertiga perempuan-perempuan itu harus pintar, harus. Dan Oma juga pesan kepada anak laki-laki, kepada teman-teman laki-laki, kalau nanti menikah, izinkan istrinya untuk terus menuntut ilmu teman-teman sekalian. Karena mendidik anak-anak kita perlu ilmu, betul nggak? Jadi jangan istrinya nggak boleh belajar, jangan. Dan kalau bisa teman-teman nanti kalau menikah kasih syarat bahwa saya mau terus belajar, sehingga suami kita ini mendukung kita untuk terus menambah ilmu. Berilmu teman-teman sekalian, dan tentu saja teman-teman yang belajar di Quran adalah mereka yang berilmu. Beberapa minggu yang lalu Umar datang ke acara wisudawati terbaik, penghafal Quran terbaik, penghafal hadis terbaik, satu orang. Orangnya itu lagi. Artinya kalau penghafal Quran pasti dia pintar insya Allah. Banyak kok buktinya. Hafalin Quran sekolahnya beres. Di Maskal Hufaz hafalin Quran sekolah teman-teman juga beres kok, ya kan? Lulus SMP, lulus SMA, bisa kuliah, masya Allah. Ya. Ustazah Khadijah umur 15 tahun masuk Maskal Hufaz, nggak pernah sekolah formal, nggak pernah. Tapi Qurannya masya Allah bagus, sudah dapat sana sekarang sudah kuliah jurusan tafsir, masya Allah. Ya, jadi kuliah sekolah formal bagus silakan. Tapi ada beberapa orang yang memilih untuk memperdalam Quran, bahasa Arab, ilmu lainnya pun bisa lanjutkan pendidikannya. Jadi silakan teman-teman untuk terus belajar setiap hari. Gak bisa kita isi terus, tapi harus ada kita diisi, betul? Teko kalau isi terus lama-lama kosong kan? Jangan seperti lilin, benar lagi orang banyak tapi diri sendiri terbakar. Itu sebabnya di Maskal Hufaz guru-guru para pengurus dia ngasih tapi sorenya dia belajar, betul nggak? Tetap harus belajar. Sampai hari ini Uma, Manda, Umi, satu-satu lain semuanya kita masih belajar sampai hari ini. Uma hari ini belajar, besok subuh belajar lagi, tiap hari belajar. Ada waktu di mana kita belajar, ada waktu di mana kita mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajar. Jadi dalam kehidupan kita nggak bisa dilepaskan, harus. Karena kita semakin belajar, kita semakin merasa bodoh. Semakin kita belajar, semakin kita merasa nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena ilmu itu sangat luas. Padi semakin berisi, semakin merundukkan. Artinya semakin kita berilmu, kita pasti semakin tawadhu. Kenapa? Karena kita tahu ilmu kita nggak ada apa-apanya. Betul nggak teman-teman sekalian? Semakin kita belajar, ya Allah saya nggak tahu ilmu ini, ya Allah saya nggak tahu ilmu itu. Makanya biasanya penuntut ilmu itu pasti tawadhu, pasti dia rendah hati. Kalau nggak rendah hati, nggak mungkin dia mau dengerin, nggak mungkin. Ciri-ciri penuntut ilmu itu rendah hati. Hari ini Oma duduk di sini, besok Oma duduk di bawah sama teman-teman semua dengerin guru kita berbicara. Begitulah teman-teman sekalian. Oke, jadi kembali lagi, orang-orang di Maskal Hufaz harus cerdas, punya semangat untuk terus belajar dan cerdas untuk hubungannya dengan bijaksana. Kata-kata yang dia keluar pasti kata-kata yang baik. Perbuatan yang dikeluarkan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena dia berilmu.
Kenapa ada orang yang kata-kata sumpah serapah, yang lain-lain? Kenapa? Karena dia nggak berilmu, sehingga kata-katanya menjadi kata-kata yang sumpah serapah. Ada orang mengucapkan kata-kata yang sangat kotor, yang sangat buruk. Kenapa? Karena tidak ada ilmu dalam dirinya. Sebagaimana teko, diisinya teh, keluarnya teh. Teko, diisinya sirup, keluarnya sirup. Inputnya bagus, outputnya pasti bagus. Tapi teh diisi air comberan, keluarnya air comberan. Semua yang dimasukkan ke inputnya, masuknya bagus kan? Maka keluarnya bagus. Ya, jadi harus cerdas dan bijaksana. Berikutnya yang kelima, amanah. Itu sifatnya keluarga besar pasukan Khalifah. Amanah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? 3 tanda munafik adalah jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, ketika diberi amanah dia ingkar. Amanah yang tidak sekalian. Guru-guru amanah mengajarkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Murid-murid amanah belajar betul. Orang tua menitipkan teman-teman di sini, suami kita percaya kita belajar di sini, amanah betul-betul belajar. Para pengurus amanah kita ini semuanya adalah punya umat, kita mengelola dana umat. Amanah, transparan, masyarakat transparan. Gak ada untuk keuntungan pribadi, gak ada. Semuanya ini ada untuk umat. Ini dibangun teman-teman sekalian dengan banyak air mata orang yang ikut umat sampai dakwah. Lihat tuh betapa banyak orang meneteskan air mata yang menyumbangnya 100.000, 200.000 untuk bangunan ini ada dan kita nikmati teman-teman sekalian. Amanah, ini tanggung jawab besar. Jadi untuk teman-teman semua silakan ya, dengan tugas apapun itu amanah. Di dalam amanah ada jujur, ada apa lagi tadi mau bilang? Ada bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya ya, amanah. Ada satu kisah sebenarnya yang bagus sekali. Kalau mau cerita sedikit ya, karena ini sudah hampir habis. Teman-teman pernah mendengar cerita tentang suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cerita ini Umar sering kisahkan. Lagi duduk di Madinah, di bawah sebuah pohon. Ada 3 orang datang. 2 orang mengapit satu pemuda yang lemah. Pernah dengar cerita itu? Cerita tentang seorang muslim yang amanah. Si 2 pemuda itu, ya, dia menggeret satu pemuda yang terlihat lemah. Kemudian dikatakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tegakkan hukuman atas orang ini, tegakkan keadilan atas orang ini. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri dan berkata apa yang sesungguhnya terjadi. Kata 2 pemuda ini, dia ini telah membunuh ayah kami. Pernah dengar cerita itu? Dia ini telah membunuh ayah kami, tegakkan hukuman atas orang ini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, tunggu dulu, izinkan aku berbicara dengan orang ini. Apakah betul kau telah membunuh ayah dari 2 orang pemuda ini? Kata si pemuda yang tadi menallahi, betul wahai Amirul Mukminin, aku datang dari sebuah negeri yang jauh dengan seekor unta, yang mana untaku inilah yang akan membantuku untuk menunaikan amanah kaumku kepada kaum-kaum yang lain. Suatu ketika aku lelah, aku beristirahat di sebuah pohon dan untaku terlepas dari ikatannya. Lalu untaku ini merusak kebun milik bapak dari 2 pemuda ini. Kemudian bapak tua itu marah dan membunuh untaku. Aku pun marah karena itu satu-satunya kendaraanku. Maka aku pun dalam khilaf aku membunuh bapak tersebut. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Maka 2 pemuda tadi mengatakan, tegakkan hukuman atas orang ini ya Amirul Mukminin, dia telah berlaku tidak betul, dia telah membunuh ayah kami. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau memang itu yang kau lakukan, berarti kau harus mendapatkan hukuman. Kata orang tersebut, tunggu dulu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab, aku ini datang dengan sebuah amanah besar dari kaumku yang harus aku tunaikan. Izinkan aku menunaikan dulu amanah ini sampai urusan selesai 3 hari. Setelah kau akan kembali lagi ke sini untuk mendapatkan hukumanku. Para sahabat mulai datang, para sahabat mengatakan, dan juga para 2 pemuda tadi mengatakan, jangan kau lepaskan ya Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti dia bohong, dia berdusta, dia lari. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang menjadi penjaminmu? Kata si pemuda ini, Allah yang menjadi penjaminmu. Tidak ada siapa-siapa lagi, aku datang sendirian. Amanah besar, ada urusan penting yang aku harus sampaikan pada kaum yang lain. Allah menjadi penjamin. Kata 2 pemuda tadi, bohong, dia pasti tidak amanah, dia pasti tidak bisa dipercaya, dia pasti kabur. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata Salman, saya yang jadi penjaminnya. Kata para sahabat, apa-apaan ini Salman? Engkau tahu apa yang dimaksud sebagai penjamin? Kalau dia kabur, kau yang akan hukumannya. Kata Salman, saya yang jadi penjaminnya. Maka orang ini pergi, teman-teman sekalian. Hari pertama, kedua, ketiga, datang gak kira-kira orang ini? Datang gak? Orang ini pada akhirnya sudah hampir menjelang malam ya,
Orang-orang sudah mulai ketakutan bersama yang akan mendapatkan hukuman ini. Ternyata orang tersebut berlari, jatuh lagi. Berlari lagi, jatuh lagi. Berlari lagi, jatuh lagi. Sampai berdiri di hadapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi kata Sayyidina Umar bin Khattab? Aku berusaha tepat waktu untuk sampai ke sini supaya aku menunaikan janjiku kepadamu. Aku sangat lelah, katanya, sehingga berkali-kali aku terjatuh, aku pingsan, akhirnya aku berusaha untuk datang kembali. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa? Kau bisa kabur, kau bisa pergi dan tidak harus mendapatkan hukuman ini. Kata beliau apa? Agar jangan sampai orang di luar sana mengatakan umat Islam adalah orang yang tidak menepati janji. Saya ini adalah Muslim dan Muslim diajarkan untuk menepati janji. Muslim diajarkan untuk ketika diberikan amanah, diberikan kepercayaan, maka dia tidak khianat. Dia memenuhi amanah tersebut, dia memenuhi janjinya tersebut. Saksikanlah aku seorang Muslim dan aku memenuhi janjiku hadap menepati. Maka semua orang bertakbir kepada sekalian, takbir. Kemudian teman-teman sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab tanya kepada Salman Al-Farisi, Salman, kenapa kau menjadi penjamin bagi orang ini? Kata Salman, agar tidak ada orang di luar sana mengatakan umat Islam tidak peduli dan tidak percaya kepada saudaranya. Aku seorang Muslim dan aku percaya, aku berusaha untuk memberikan kepercayaan kepadanya. Aku peduli kepadanya, supaya orang tahu bahwa itulah akhlak seorang Muslim. Maka semua orang bertakbir. Ukhuwah Islamiyah, Masya Allah, Salman Al-Farisi berusaha untuk menaruh kepercayaan kepada sahabat barunya ini. Kemudian orang ketiga ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, wahai kalian dua pemuda, apa yang kemudian kalian akan lakukan? Kami memaafkan si orang ini. Kenapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, agar jangan sampai orang di luar sana mengatakan umat Islam itu tidak memaafkan saudaranya yang lain. Kami lihat dia adalah orang yang baik, dia orang yang saleh. Maka saksikanlah kami seorang Muslim dan Muslim diajarkan untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Dan semua orang bertakbir, Allahu Akbar. Ini cerita ukhuwah Islamiyah teman-teman sekalian, Masya Allah. Cerita yang dimana indah sekali, yang termasuk Nasabul Umayyah. Indah sekali kalau seorang Muslim menjalankan karakter-karakter yang seperti itu. Masya Allah, indahnya agama ini, Islam rahmatan lil alamin, indahnya agama ini teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi, akhlak dari seluruh keluarga besar Islam apa? Amanah. Apapun yang diberikan amanah teman-teman sekalian, berusaha. Mungkin kadang-kadang kita nggak lihat, lelahnya kita nggak lihat, nggak apa-apa. Allah maha lihat, Allah maha tahu, Allah maha balas. Mungkin kadang-kadang kita nggak lihat, ada orang juga nggak tahu namanya siapa mungkin, atau nggak dikenal sama pimpinan-pimpinan yang lain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berlihat lama-lama orang tahu dia berlihat, insya Allah. Jadi silakan amanah dengan tugas-tugas kita. Teman-teman melakukan semua kegiatan-kegiatan itu amal saleh untuk teman-teman semua, kok betul nggak? Tempat ini Masjid merupakan tempat perjuangan teman-teman sekalian. Murid berjuang belajar Quran, guru-guru berjuang untuk mencetak generasi-generasi Quran. Berbahagia dan berbangga para guru yang sudah mencetak berapa puluh anak-anak menghafal Quran. Masya Allah, amal jariah tidak putus. Pengurus, Masya Allah, sama pahalanya, sama. Amanah teman-teman semua. Kita nggak pernah tahu umur kita. Semua orang banyak yang mati mendadak. Ayah umur meninggal mendadak. Banyak orang meninggal mendadak. Kadang-kadang dalam safari dakwah kalau boleh cerita, itu pesawat suka turbulen kan. Kadang-kadang Umar merasa kayaknya mati di sini nih. Beneran? Sama Umi pernah berdua di pesawat. Poncang banget. Jadi berkali-kali kita juga sering merasa jangan di sini nih akhir hidupnya. Apa yang kita ingat? Pasukan kufar teman-teman sekalian. Yang kita ingat itu pasukan kufar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pasukan kufar ini menolong ya Allah. Karena mengandalkan diri sendiri nggak bisa teman-teman sekalian. Kita ini banyak lalainya, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak banget. Jadi kadang-kadang kalau kita tiba-tiba lagi safar kan, kadang-kadang tengah malam menembus hutan atau apa, kadang-kadang takut ada begal atau ada apa. Kadang-kadang kita ngerasa jangan-jangan di sini nih terakhir. Yang diingat apa? Yang diingat recall kan? Apa ya amal saleh yang sudah kita lakukan, benar kan? Yang biasanya yang kita ingat apa? Ya sekarang hafal, apa lagi? Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi waktu kita nggak banyak. Yang meninggal itu gak harus umur sekian-sekian, gak harus. Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak ingat mati dan persiapkan bekal kematian. Terus kan ini adalah bagian kita mempersiapkan kematian kita. Uma sudah pernah cerita sama teman-teman semua. Ibunya Uma tuh udah request. Ibu request ya kata ibunya Uma. Sama Uma juga request. Uma juga request. Kalau mau meninggal di sini, kuburin yang atau di mana nih? Kita harus bebas di tanah ya.
sini harus jadi tempat pemakaman para ahli Quran. Doain tiap hari sama santri-santri, masya Allah. Doain, ziarahi kuburnya, masya Allah. Indah sekali. Jadi apa yang kita lakukan ini persiapan menuju kematian kita teman-teman sekalian. Kalau orang udah orientasinya mati, pasti takut zalim sama orang, takut, bener kan? Jahat sama orang, takut, dan berlari untuk beramal saleh. Jadi ini tabungan kita di sini. Sekarang kau yang tabungan, teman-teman sekalian, tabungan kita. Terakhir, apa itu? Sinergi ya, ukhuwah Islamiyah. Gak akan pernah kita ini bisa kuat kalau kita pecah. Gak akan pernah kita ini kuat, teman-teman sekalian, kalau kita masing-masing sendiri-sendiri gak bisa. Itu sebabnya kenapa pagi dan petang teman-teman doa. Doa Allah mengikat hati. Yang bisa ikat hati kita itu siapa? Yang bisa ikat hati kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bilang sama Manda sama Umi, kata orang-orang urusan pesantren itu susah itu di awal, dan nanti kalau udah besar udah sukses. Mudah-mudahan itu gak terjadi kepada kita, insya Allah. Dan juga kepada kita semua teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah ikat hati-hati kita lurus ya Rabb, lurus mata-mata di jalan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan jadi amal saleh untuk kita di masa wafat ini. Ukhuwah Islamiyah teman-teman sekalian. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membicarakan aib satu sama lain. Jangan. Kita semua itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu bersaudara. Seburuk-buruk teman kalian, aku selalu bilang, seburuk-buruk teman kalian di masa wafat tetap mereka ahli Quran. Mereka tetap jauh lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Kadang-kadang dalam pesantren di asrama kita kadang-kadang gak suka sama si fulan, betul? Gak suka sama si fulan, gak cocok sama si A, gak cocok sama si B. Seburuk-buruk teman dari masa wafat, mereka itu adalah orang-orang salih. Mereka orang-orang yang menegakkan sholat malam, mereka yang hari-hari bersama Quran, mereka orang-orang baik. Jangan benci, jangan dengki, jangan marah berlalu-lalu. Gak bisa. Maskarul Hafad dan Islam ini bisa kuat kalau kita bersih hati. Kita minta agar Allah membuat hati kita gak benci sama siapapun. Dan kita minta agar kita mudah memaafkan kesalahan orang. Dan kalau kita salah, kita maaf sama orang yang pernah kita sakiti. Ukhuwah Islamiyah. Terakhir, kisah Allah pada hari ini. Kita dahulukan kepentingan saudara kita di luar perkara ibadah. Kalau ibadah kita harus duluan, tapi kalau perkara-perkara lain kita dahulukan. Pernah dengar 3 sahabat Nabi dalam perang Yarmuk? Ini sering kali menceritakan. Ketika perang itu berakhir, ada 3 orang sahabat yang tergeletak. Sudah detik-detik, ya, sudah detik-detik kembali kepada Allah, tergeletak. Nafasnya sudah satu-satu. Salah seorang sahabat berlari, wahai sahabatku Ikrimah, salah satunya namanya Ikrimah. Wahai sahabatku Ikrimah, minumlah air ini supaya engkau mau bertahan. Apa kata Ikrimah? Ikrimah butuh air itu, teman-teman sekalian. Kata Ikrimah apa? Lihatlah saudaraku di sana, dia lebih sekarat daripada aku. Kasih minum kepada dia, dia lebih butuh. Aku masih bisa bertahan. Maka orang ini berlari, wahai sahabatku yang kedua, minumlah agar kau bisa bertahan karena kau sudah sekarat. Sahabat yang kedua ini menatap jauh. Ada sahabatku yang di sana lebih butuh air ini. Aku masih bisa bertahan. Kata sahabat yang kedua. Sahabat itu lari kepada sahabat yang ketiga, minum supaya kau mampu bertahan. Kata sahabat yang ketiga apa? Dia lihat, Ikrimah lebih butuh air daripada aku. Dia lebih butuh, aku bisa bertahan. Maka si orang ini datang kepada yang pertama, sudah meninggal dunia. Datang kepada yang kedua, sudah meninggal dunia. Datang kepada yang ketiga, sudah meninggal dunia juga. Inti dari kisah ini adalah, teman-teman sekalian, Islam mengajarkan kita untuk peduli, simpati, empati kepada teman-teman kita yang lain. Hidup ini bukan masalah sendirian. Jangan egois. Jangan ngurusin diri sendiri, gak bisa. Hidup ini bukan masalah diri sendiri. Teman-teman kan meninggal dunia emangnya bisa mandiin sendiri, ngapain sendiri, jenazah jalan sendiri, gak bisa. Tetap kita butuh orang lain. Benar gak teman-teman sekalian? Jadi kalau bisa, jangan cari musuh pada siapapun. Adapun orang-orang yang jahil kepada kita, yang jahat kepada kita, qalu salama. Sifatnya hamba Allah yang saleh, wa'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Seorang hamba Allah yang saleh, dia jalan di muka bumi dengan tawadhu, dia enggak cari musuh. Walaupun kadang-kadang dalam dakwah masih ada yang suka dan enggak suka ya teman-teman sekalian, tapi dia baik terus. Qalu salam, ucapan seru, ucapan yang baik. Kehadirannya itu dicintai oleh banyak orang. Kita berjuang walaupun kita tahu kita ada maksud Allah yang banyak salah. Begitulah teman-teman sekalian, insya Allah kita akan bisa kuat, kita akan bisa kokoh, dakwah Quran ini bisa terus berjalan.
Kita ingin agar banyak orang merasakan kenikmatan belajar Quran juga, insya Allah. Kalau kita kokoh, kita kuat, nggak ada kepentingan apapun. Nggak ada kepentingan untuk dilihat oleh orang lain. Nggak peduli orang lain lihat, orang lain nggak lihat. Nggak peduli. Yang penting Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Betul teman-teman sekalian? Sinergi kuat teman-teman sekalian. Kemarin Bu Cida juga cerita di sini. Tahu kan teman-teman sekalian, ini lingkungan narkoba awalnya. Polisi banyak ibu ya di sini Bu ya. Biasa malam minggu polisi nangkap-nangkapin, banyak orang masuk penjara di sini nih, lingkungan sini. Siapa sangka Allah Subhanahu wa taala hadirkan masker mufakirat taruh di sini teman-teman sekalian, di kampung ini. Bu Cida waktu buat video sampai nangis. Bu Nina ya yang menjadi kampung juga nangis juga. Ketika kemarin kita sholat Id, ya banyak ibu-ibu ya salam kepada umat ya, kita saling salam-salaman. Tempat ini dulu gersang kering tempat ini. Kalau jalan tengah malam tuh takut gitu ya. Banyak yang begal lah, banyak yang narkoba, anak-anak nongkrong. Sekarang Masya Allah, siapa yang sangka tiba-tiba Allah kuasa Allah ambil masker lupas nih, taruh nih, sini nih, di depan kampung ini dengan nilai-nilai Quran. Artinya apa? Masyarakat sekitar berharap penuh kepada teman-teman semua. Ukhuwah Islamiyah, kita nggak eksklusif. Tempat ini milik semua, milik seluruh anak-anak kampung, milik seluruh ibu-ibu kampung, milik semuanya. Jadi harus kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, insya Allah. Kita butuh teman-teman kita juga. Tidak sekali kalau kematian kita, teman-teman saya bayangkan. Ustazah Hasan juga bilang, ini langsung dari sini juga di teman-teman. Kematian kalau meninggal dunia di sini gitu. Bayangkan kalau kita meninggal dunia ya, banyak yang mendoakan, banyak yang mensolati, banyak yang mengiringi jenazah. Kenapa bisa gitu? Karena kebaikan-kebaikan itu telah teman-teman tanamkan, dan kebaikan itu berefek di hati-hati setiap orang. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan nilai-nilai dasar nafas yang ditempel di tangga itu tidak hanya sekedar bacaan, tapi teman-teman sudah bisa memahami kenapa kita harus punya sifat mahabbah, punya sifat penuh dengan cinta dan gairah. Kenapa kita harus punya